Azan terakhir Bilal. Karena kesedihan yang sangat mendalam semenjak Nabi Muhammad SAW wafat, Bilal berhenti mengumandangkan azan. Bahkan ketika Khalifah Abu Bakar memintanya untuk menjadi muazin kembali, dengan hati pilu dan sendu Bilal berkata, "Biarkan aku menjadi muazin Rasulullah saja. Rasul telah tiada, maka aku bukan muazin siapa-siapa lagi." Abu Bakar terus mendesaknya, dan Bilal pun bertanya, "Dahulu ketika engkau membebaskanku dari siksaan Umayyah bin Khalaf, apakah engkau membebaskanku untuk dirimu atau karena Allah? Jika engkau membebaskanku untuk dirimu, maka aku bersedia jadi muazinmu. Akan tetapi jika engkau dulu membebaskanku karena Allah, maka biarkan aku dengan keputusanku ini." Dan Abu Bakar pun tidak lagi mendesak Bilal untuk kembali mengumandangkan azan. Kesedihan ditinggal wafat Rasulullah SAW terus mengendap di hati Bilal, dan kesedihan itu yang mendorongnya meninggalkan Madinah. Dia ikut pasukan Islam menuju Syam. Kemudian beliau tinggal di Syam bersama keluarganya. Sampai pada suatu malam, tiba-tiba Nabi Muhammad SAW hadir dalam mimpi Bilal dan menegurnya, "Hai Bilal, kenapa engkau tak mengunjungiku?" Bilal pun terperanjat bangun dari tidurnya. Dia takut Rasulullah marah kepadanya. Segera Bilal mempersiapkan perjalanan menuju Madinah untuk berziarah kepada Rasulullah SAW, karena sudah sekian lama Bilal tidak mengunjungi Madinah. Setibanya di Madinah, Bilal melepas rasa rindunya pada sang kekasih Nabi Muhammad SAW. Saat itu ada dua pemuda yang telah beranjak dewasa mendekatinya. Keduanya adalah cucu baginda Nabi Muhammad SAW, Hasan dan Husain. Sembari mata sembab oleh tangis, Bilal yang kian beranjak tua memeluk kedua cucu Nabi Muhammad itu. Salah satu dari keduanya berkata kepada Bilal, "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek kami." Saat itu Umar bin Khattab yang telah menjadi khalifah juga menyaksikan pemandangan mengharukan itu, dan beliau juga memohon Bilal untuk mengumandangkan azan meski sekali saja. Bilal pun memenuhi permintaan itu. Saat waktu sholat tiba, dia naik pada tempat dahulu biasa dia azan pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup. Mulailah dia mengumandangkan azan. Saat lafaz Allahu Akbar dikumandangkan olehnya, mendadak seluruh Madinah senyap, segala aktivitas terhenti. Suara yang telah bertahun-tahun hilang, suara yang begitu dirindukan telah kembali. Ketika Bilal meneriakkan kata "Asyhadu alla ilaha illallah", seluruh isi kota Madinah berlarian ke arah suara itu sembari berteriak, "Apakah Rasulullah hidup kembali? Apakah Rasulullah hidup kembali?" Dan saat Bilal mengumandangkan "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah", Madinah pun pecah oleh tangisan dan ratapan yang sangat memilukan. Semua menangis, teringat masa-masa indah bersama Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab yang paling keras tangisnya. Bahkan Bilal sendiri pun tak sanggup meneruskan azannya. Lidahnya tercekat oleh air mata yang berderai. Hari itu Madinah mengenang masa saat Nabi Muhammad SAW masih ada. Dan azan itu, adzan yang tidak bisa dirampungkan itu adalah azan pertama sekaligus adzan terakhir Bilal semenjak Nabi wafat, dan dia tak pernah bersedia mengumandangkan azan lagi setelah itu, sebab kesedihan yang sangat mendalam mencabik-cabik hatinya mengenang seseorang yang karena dirinya derajatnya terangkat begitu tinggi. Semoga kita dapat merasakan nikmatnya rindu dan cinta seperti yang Allah karuniakan kepada sahabat Bilal bin Rabah dan sahabat-sahabat Nabi lainnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.